Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim Ramadan lana. Wa tusallimhu minna mutaqabbala. Ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah wasilah kita, media kita untuk Allah berkenan menambah kenikmatan-kenikmatannya, menambah karunia-Nya, menambah pula kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Seluruhnya adalah dalam rangka kita menjalankan ibadah di sisinya. Insya Allah semuanya akan menjadi catatan-catatan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiyuna, Rasuluna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah salawat dan salam kita adalah bukti cinta kita kepada Nabi. Inilah tanda kita selalu berusaha untuk mengikuti Nabi, mengamalkan semua bimbingannya, mengikuti semua tuntunannya. Kita semua berharap dan terus-menerus berdoa sambil berikhtiar. Kita termasuk umat Nabi yang kelak layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Majelis tafsir pada pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Furqan. Insyaallah dari ayat 21 sampai dengan ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Sadaqallahul aliyyul azim. Ayat 21 berbicara tentang orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Artinya, kata para ulama, yang tidak meyakini adanya hari akhirat, adanya kebangkitan. Karena semua manusia akan berada di alam akhirat dan akan bertemu dengan Allah. Pertemuannya bisa ada dua jenis. Pertemuan untuk mendapatkan anugerah kebaikan, atau pertemuan, na'udzubillah, malah mendapatkan kesengsaraan dan kecelakaan. Mereka yang tidak mempercayai pertemuan dengan Allah, tidak meyakini akhirat, akan berargumentasi, akan mengatakan, mengapa bukan para malaikat yang Allah turunkan kepada kami? Atau mengapa kami tidak dapat melihat Tuhan kami? Mereka mengatakan itu sesungguhnya. Memang mereka tidak mempercayai para nabi. Alasannya, para nabi manusia biasa. Para nabi seperti mereka. Mereka menginginkan utusan Allah dari kalangan malaikat. Padahal justru dari kalangan manusia, itulah yang mudah kita contoh, yang mudah kita tiru. Kalau dari kalangan malaikat, bagaimana mungkin kita mengikuti, meniru apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat? Karena memang malaikat dicipta khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan kita manusia. Mereka pula ingin bertemu dengan Allah di dunia, ingin melihat Allah. Padahal ketika mereka nanti misalnya Allah penuhi dan mereka melihat Allah, bukan untuk semakin menguatkan iman mereka. Karenanya tidak ada manusia yang diperkenankan melihat Allah di dunia. Namun insya Allah kelak kita akan melihat wajah Allah di yaumil qiyamah kelak. Wujuhu yawma idzin nadhirah.
wajah-wajah pada saat itu berseri-seri, cerah. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir dari ayat 21. Mereka yang tidak mempercayai kebangkitan, yang tidak meyakini akhirat, maka mereka dikatakan oleh Allah, laqad istakbaru, mereka telah menyombongkan diri dan mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, utuwan kabira. Inilah pandangan Al-Quran. Inilah ketentuan Al-Quran untuk mereka yang tidak meyakini adanya akhirat dengan berbagai alasan, berbagai argumentasi, minta utusan Allah dari kalangan malaikat atau minta melihat Allah. Padahal kedua-duanya adalah tidak mungkin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tadi tidak meyakini akhirat, tidak meyakini adanya kebangkitan, pada saatnya, yaitu terjadinya kebangkitan, dan pada saat terjadinya kiamat, maka mereka justru akan melihat para malaikat. Yauma yaronal malaikah. Namun saat mereka nanti melihat malaikat, tidak ada kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat. Kata para ulama, malaikat mendatangi hamba-hamba Allah manusia untuk memberikan kabar gembira, menjalankan perintah Allah atau menyampaikan kabar buruk. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, karena mereka tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan kebangkitan, maka malaikat datang untuk menyampaikan hukuman awal untuk mereka, karena ucapan malaikatnya bukan salamun alaikum, tapi ucapannya hijram mahjura. Apa itu hijram mahjura? Al-hijru artinya al-man'u. Mereka terhalang dari rahmat Allah. Dan ini takkid. Sudahlah terhalang, terjauhkan dari rahmat Allah, tidak mungkin mereka mendapatkan keselamatan. Salamun alaikum. Manakala orang-orang yang beramal soleh, orang-orang mulia, malaikat akan datang. Misalnya di surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum. Mereka yang mulia, malaikat mendatangi dan menyampaikan kabar gembira dengan ungkapan mulia, salamun alaikum. Anda selamat. Anda sampai di surga dengan selamat karena apa yang Anda lakukan sepanjang hidup di dunia. Sedangkan mereka yang tidak mempercayai, yang tidak meyakini akhirat, justru mereka nanti akan mendapatkan ucapan buruk dari malaikat, yaitu hijram mahjuro, artinya terjauh dan tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'am mansura. Bagaimana amal-amal perbuatan yang sudah mereka lakukan bagi yang mengingkari akhirat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan nanti semua amalnya. Namun apa yang terjadi? Allah jadikan amal atau perbuatan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Tidak mendapatkan balasan. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini akhirat. Untuk itulah kita beramal, kita beribadah harus dengan meyakini Allah, harus dengan mengimani Allah, mengimani hari akhirat. Nawaitunya harus ikhlas karena Allah. Khawatir perbuatan-perbuatan yang tidak disertai keikhlasan, tidak disertai keyakinan akan Allah, perbuatan itu menjadi fata morgana atau menjadi bagai debu yang berterbangan, tidak ada nilainya, tidak dicatat sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini sebuah kerugian. Seperti kita bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaan kita. Padahal penatnya sama, letihnya sama. Mungkin ia harus mengharungi perjalanan yang panjang. Tapi begitulah identiknya orang yang tidak meyakini akhirat. Semua perbuatannya adalah perbuatan yang sia-sia, tidak dinilai oleh Allah sebagai pemberat amal
kebaikan mereka. Allah perbandingkan di ayat 24 antara mereka yang tadi mengingkari akhirat dengan mereka yang meyakini Allah, meyakini akhirat. Disebut oleh Allah dengan bahasa yang agung, ashabul jannah, penghuni-penghuni surga nanti pada hari itu, pada hari kebangkitan, pada hari akhirat. Itulah kata Allah, mereka mendapatkan tempat yang paling baik dan paling indah. Dua sifat yang Allah sebutkan di ayat ini, khairum mustaqarra, tempat yang terbaik, dan wa ahsanu makila, tempat istirahat yang paling indah. Ya, tempat terbaik karena semuanya hanya berisi kebaikan dan kenikmatan. Tempat yang indah karena betul semuanya hanya keindahan-keindahan. Surga adalah tempat terbaik, surga pula adalah tempat yang terindah. Insya Allah kita berharap dengan ibadah, dengan amal soleh kita termasuk ayat 24. Ashabul jannah, yang mendapatkan khairum mustaqarra, tempat tinggal yang terbaik. Wa ahsanu makila, tempat istirahat yang paling indah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi pada saat kiamat nanti, menjelang hari akhirat? Ayat 25 Allah gambarkan. Pada hari itu langit pecah, mengeluarkan kabut yang putih. Malaikat-malaikat turun secara bergelombang, secara bertahap. Mereka semuanya akan mendatangi hamba-hamba Allah. Tadi ada yang dikatakan hijrah mahjura, tapi ada yang dikatakan salamun alaikum. Inilah peristiwa yang sangat berat. Idzas sama'un syaqqat. Ada surat Al-Insyiqaq. Yauma tasyaqqaqus sama' dikaitkan. Bahwa pada hari itu, yaitu hari kiamat, langit akan pecah, mengeluarkan kabut putih. Akan ada celah-celah, dan malaikat akan turun dari celah-celah langit itu untuk menjalankan perintah Allah. Pada saat itulah, ketika sudah berakhir binasa seluruh makhluk, hancur lebur semua semesta alam, maka saat itulah al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan, kekuasaan pada hari itu yang hak adalah hanya milik Allah yang Maha Pengasih. Dan dikatakan oleh Allah, hari kiamat, hari akhirat adalah hari terberat bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Yauman asira. Ada yauman yasira, hari-hari yang mudah bagi orang-orang soleh. Namun bagi mereka yang mengingkari Allah, maka menjadi yauman asira, hari yang sulit, hari yang sangat menyulitkan, hari yang menyukarkan, hari yang menyengsarakan, hari yang mencelakakan. Kalau kita gambarkan dengan kehidupan dunia, ada hari-hari kita indah, kita bahagia, kita mendapatkan nikmat Allah. Tapi kadang Allah uji, ada hari-hari yang sulit, hari-hari ujian, hari-hari yang mungkin Allah uji dengan berbagai macam ujian. Namun kalau di dunia, itu adalah ujian dan untuk kebaikan kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan ujian itu, atau Allah angkat derajat dengan ujian-ujian tersebut. Kalau di hari kiamat, di hari akhirat, kemudahannya benar-benar balasan. Yaumun yasir, hari yang mudah, hari yang indah. Tapi ada yaumun asir, hari yang sulit. Na'udzubillahi min zalik. Pada hari itu, keadaan orang-orang yang berbuat zalim, mereka menyesal. Saking menyesalnya Allah gambarkan di ayat ini, ya'addu zalimu ala yadayhi, menggigit dua jarinya. Kenapa menggigit? Ini penyesalan. Ya, bahasa ilustrasi dari Al-Quran. Orang yang sangat menyesal, maka dia melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang memang mengagetkan. Salah satunya Allah sampaikan menggigit dua jari. Wallahu alam bagaimana kejadian itu. Tapi kita yakin itulah kata Allah. Dan shadakallah, maha benar Allah dengan semua firman-firmannya. Wahai, penyesalannya dia mengatakan, wahai sekiranya dulu aku bersama para nabi, bersama para rasul, beribadah dan beramal soleh. Namun begitulah, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat penyesalan. Misalnya di surat Al-Munafikun ayat ke-10. Penyesalan karena tidak berinfak. Mereka menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa
wa akum minas solihin. Ya Allah, kasih waktu, tempo hidup sebentar saja. Untuk apa? Hamba pasti akan berinfak, bersodakoh, dan akan menjadi orang-orang soleh. Maaf, waktunya sudah habis. Taubat itu berakhir sebelum seseorang meninggal, sebelum ruh di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ketika itu sudah terjadi, tidak ada lagi penyesalan ini, penyesalan di hari kiamat. Mereka ingin mengikuti Nabi, padahal waktu hidup tidak mau ikut Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Allah. Karenanya diingatkan di ayat 27, sebelum penyesalan nanti, kita mengikuti tuntunan Nabi, kita mencintai Nabi, kita mengagungkan Nabi, agar nanti pada hari kiamat kita pula tidak menyesal dan kita akan dibersamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyesalannya yang pertama tadi, aduhai celakanya aku. Sekiranya dulu aku ikut para nabi, tidak akan terjadi seperti ini penyesalan. Ditambah lagi ada penyesalan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka kalau begitu. Dulu kenapa aku tidak menjadikan fulan itu teman akrabku. Artinya teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kenapa tidak dijadikan teman karibku? Padahal Hasan al-Basri, kibarut tabi'in, pembesar para tabi'in, mengatakan, istakthiru minal asdiqa'is sholihin, fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah di dunia berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang solehah. Karena nanti mereka akan memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Sesuai dengan surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pertemanan karib, persahabatan dekat, semuanya akan menjadi permusuhan, kata Imam Ibnu Katsir, kalau tidak atas dasar takwa. Tapi pertemanan, persahabatan yang dekat karena takwa, untuk beribadah, beramal soleh, untuk menjalankan kebaikan, akan menjadi syafaat, akan menjadi pertolongan-pertolongan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan majelis kita, inilah persahabatan, inilah kedekatan dengan Al-Quran. Pertemanan yang mulia dengan orang-orang soleh dan solihah akan menjadikan kita ditolong melalui sahabat-sahabat kita, teman-teman karib kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mereka pula menyesal dan mengatakan di ayat 29, sungguh fulan ini, sahabatku ini, teman karibku di dunia, justru malah aku salah memilih. Kenapa? Ia malah menjauhkan aku dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah tempat atau kitab yang wajib dan akan membimbing kebahagiaan dan kebaikan. Maka sahibul Quran lebih utama dari yang lainnya. Berteman dengan ahli Quran, berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, berteman dengan sahabat-sahabat yang baik Al-Qurannya, lebih mulia berdasarkan ayat 29. Namun justru ia menyesal karena dahulu berteman bukan dengan teman yang soleh, malah temannya menjauhkan dari Al-Quran. Karenanya majlis Al-Quran ini dengan persahabatan, dengan kemuliaan kita, insya Allah ini menjadi media kita agar kita mendapatkan syafaatul Quran. Dan tentu mereka menyesal karena ternyata syaitan yang mereka ikuti di dunia, kata Allah, wa kana syaitan lil insani khazula. Di dunia dia katakan, ayo ikut aku selamatkan kamu. Ternyata ia adalah penipu, pengkhianat. Kata Allah, setan itu adalah suka mengkhianati manusia. Terkadang ia seolah-olah membawa kepada kebahagiaan, padahal semu. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya saat kita dekat dengan Allah, dekat dengan orang-orang soleh dan solehah. Nabi Muhammad SAW ketika melihat bagaimana umatnya bukannya semakin dekat dengan Al-Quran, tapi semakin jauh dari Al-Quran. Sebagaimana tadi ayat 29. Secara munasabah korelasinya, orang-orang yang jauh dengan Al-Quran, bahkan berteman dengan orang yang jauh dengan Al-Quran. Nabi SAW mengingatkan kita semuanya dalam doa yang Allah sebutkan di ayat 30. Wa qala ar-rasul
Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyesal. Dia katakan dalam doanya, ya Allah, kenapa kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Para ulama mengatakan, orang yang disebutkan menjadikan Al-Quran mahjura, terabaikan, terjauhkan adalah orang yang tidak baca Quran. Ini menjadikan Quran mahjura, sesuatu yang diabaikan. Atau baca Quran tapi tidak mau memahami artinya, dikatakan juga mahjura. Atau memahami artinya tapi tidak mau menjadikan Al-Quran pembimbingnya. Atau setelah ia faham, ia mengetahui, ia mengenal, tapi tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka inilah catatan tentang ayat 30. Yaitu mereka yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Padahal Al-Quran segalanya. Sumber ilmu Al-Quran, sumber akhlak, sumber kebaikan, sumber keutamaan. Kita akan bertemu dengan Ramadan. Subhanallah. Satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran cuman bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan kata Ramadan di Al-Baqarah 185 tadi dikaitkan dengan Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran yang mulia diturunkan di bulan yang mulia. Satu-satunya bulan yang ada di Al-Quran bulan Ramadan. Dan dikaitkan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran memuliakan kita. Ramadan memuliakan kita. Yang mengabaikan Al-Quran dikatakan oleh Nabi. Dan itu dalam bentuk doa Nabi. Maksudnya adalah Nabi sangat berharap semua umatnya menjadi ahlul Quran, dekat dengan Quran. Dan Nabi menyayangkan kalau ada umatnya yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang mahjura, ditinggalkan, diabaikan, tidak diperdulikan. Untuk itulah benar kata Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi selalu ada orang-orang yang tidak mau mengikuti, orang-orang pendosa. Maka cukuplah kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk yang sesungguhnya dan Allah sebagai penolong yang sesungguhnya. Wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira. Ini ujian para nabi. Ada saja di antara umat para nabi, kaum para nabi yang selalu berbuat dosa, tidak mengikuti nabi. Dan ketika pada puncak kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan para nabi tugasnya menyampaikan peringatan, menyampaikan nasihat dan bimbingan. Tapi hasil akhirnya hidayah ada di tangan Allah. Kalau sudah maksimal dijalankan, maka cukuplah kata Allah menenangkan para nabi. Cukuplah aku sebagai pemberi petunjuk. Betul, Allah lah yang maha memberikan petunjuk. Dan demikian juga cukuplah Allah yang memberikan pertolongan kepada manusia, khususnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 32 kembali Allah gambarkan tentang orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, orang-orang yang tidak mengimani akhirat. Mereka malah berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi secara sekaligus? Laula nuzzila alaihil Quran jumlatan wahidah. Al-Quran dibedakan oleh Allah. Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah pula menurunkan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi. Namun kitab-kitab sebelumnya Allah turunkan secara sekaligus. Maka mereka bertanya, kenapa Al-Quran dibedakan? Kenapa tidak sekaligus saja satu Al-Quran 30 juz turun kepada Nabi? Begitulah mereka bertanya, Allah langsung menjawab di ayat yang sama, ayat 32. Begitulah kata Allah. Di antara hikmahnya adalah linutsabbita bihi fuadaka warattarnahu tartila, agar kami memperteguh, menguatkan hati Muhammad dengan Al-Quran yang bertahap, yang terus-menerus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang agar Nabi mudah membacanya secara tartil, secara perlahan, secara benar, secara penuh dengan tadabbur, penuh dengan perhatian, penuh dengan perenungan. Karena kalau Al-Quran turun sekaligus berat bagi Nabi, apalagi bagi kita. Makanya bertahap selama 23 tahun atau 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Tapi secara globalnya 23 tahun.
Sehingga mudah bagi Nabi, mudah pula bagi para sahabat. Tenanglah Nabi, kuatlah hati Nabi. Karena secara bertahap, menjalankan perintah Allah bertahap. Meninggalkan larangan Allah pun secara bertahap. Dan kita manusia fitrahnya adalah fitrah yang bertahap. Secara gradual kita berproses terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, meningkat. Kenapa? Karena itu fitrah manusia. Sehingga langsung dijawab oleh Allah. Bahwa begitulah ketentuan Allah, semuanya ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya, kenapa bertahap? Sekian lama Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi. Ada hikmah untuk memperteguh, memudahkan menghafal, memudahkan memahami. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kami membaca Al-Quran 10 ayat. Namun kami tadaburi betul-betul, kami fahami dalam waktu yang lama. Begitulah pentahapan yang dilakukan oleh Allah, memudahkan Nabi, memudahkan para sahabat, membacanya, menghafalnya, menyampaikan isinya, menyampaikan ilmunya, dan sebagainya. Sehingga kemudahan-kemudahan dan penguatan-penguatan hati Nabi dan para sahabat, itulah yang disebut di ayat 32. Ayat 33, mereka orang-orang yang ingkar juga tidak datang kepadamu membawa yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang sangat baik. Al-Quran dikatakan hak dan wa ahsana tafsir. Penafsiran yang terbaik adalah Al-Quran itu sendiri. Iya, mereka memandang Al-Quran sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing. Karena tidak pernah ada kitab sebelumnya yang lebih mulia, yang lebih lengkap daripada Al-Quran. Karenanya mereka menganggap Al-Quran itu sesuatu yang aneh. Bahkan dikatakan di berbagai ayat, asatirul awalin. Ini dongengan orang-orang dahulu saja. Dongengan nenek moyang. Ini ilusi. Ini sesuatu yang tidak nyata. Maka Allah ingatkan Al-Quran, ji'naka bil haq. Kami turunkan dengan kebenaran. Dan kami jelaskan penafsirannya dengan penafsiran dan penjelasan yang sangat baik. Itulah Nabi SAW menjelaskan. Itulah para sahabat tabi'in dan para ulama tafsir. Alhamdulillah. Menjelaskan untuk kita sehingga kita faham betul tentang ayat-ayat Al-Quran. Ketika mereka semuanya nanti dikumpulkan di neraka jahanam, ada kategori mereka yang wajahnya diseret ke dalam neraka jahanam. Itulah tempat yang paling buruk kata Allah dan tempat yang paling sesat. Betul, kalau tadi surga dikatakan tempat terbaik, tempat istirahat terindah. Giliran sebaliknya neraka jahanam Allah sampaikan syarrum makana, tempat paling buruk. Adullu sabila, paling sesat. Ya, orang yang dikatakan masuk neraka berarti sudah sesat jalannya. Harusnya dia masuk surga. Tapi karena perbuatannya, karena amalnya justru tidak melayakannya mendapatkan surga, malah mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Dan ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW. Bahwa pada saat padang mahsyar semua dikumpulkan, maka manusia semuanya dalam keadaan uratan, ghurran, tidak berbusana, tidak mengenakan alas kaki. Semuanya berkumpul di padang yang sangat luas. Matahari hanya 1 jengkal atau hanya beberapa jarak dari kepala mereka. Panasnya amat sangat dahsyat. Wallahu a'lam. Kemudian karena dahsyatnya panas, maka mereka ada yang tertutup oleh keringatnya hingga sini, ada yang hingga telinganya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai hanya mata kaki. Semuanya kata para ulama sesuai dengan hadis itu adalah sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya baik, tentu ia berjalan biasa. Tapi kalau buruk di sini ada yang wajahnya di bawah, betul-betul. Maka Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, bagaimana mungkin orang berjalan di atas wajahnya, di atas kepalanya? Maka dibalas oleh Nabi, bagaimana juga manusia kok bisa jalan di atas kakinya? Kalau semuanya kuasa bagi Allah, mudah bagi Allah, manusia berjalan di atas kakinya. Kalau Allah menghendaki manusia berjalan di atas wajahnya, juga mudah bagi Allah, sesuatu yang ada dalam kekuasaan Allah. Begitulah. Ayat 34 menggambarkan mereka yang ingkar, di antaranya mereka akan dikumpulkan. Tetapi mereka berjalan, wajahnya di bawah, diseret dengan wajahnya. Dan tentu ada kepanasan,
ada keringat sesuai dengan amal perbuatannya. Walaqad ataina Musal kitab. Ayat berikutnya ayat 35 sampai ayat 36 tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian ayat 37 tentang Nabi Nuh dan kaumnya. 38 tentang Nabi Hud dan juga Nabi Soleh alaihimussalam. Walaqad ataina Musal kitab. Kami sungguh telah memberi kitab, yaitu Taurat, kepada Nabi Musa. Dan kami menjadikan Harun sebagai saudaranya. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan ayat ini dengan ayat lain, yaitu di surat Toha, di mana Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, waj'alli waziron min ahli Haruna akhi. Permintaan Nabi Musa ini juga dijawab di ayat 35. Dan kami menjadikan Harun saudaranya, yaitu saudara dalam arti membantunya berdakwah, membantunya menyampaikan ajaran Allah, membantunya mengingatkan kaumnya. Karena dikatakan pula oleh Nabi Musa, huwa afsahu minni lisana. Nabi Harun ini seorang yang lebih fasih lisannya, lebih baik ucapannya, lebih mudah dia menyampaikan pandangan-pandangannya, menyampaikan dakwanya, lisannya lisan yang mulia. Karenanya itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan Nabi Musa, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, ya, sebagai wazir, yaitu pembantu atau pendamping atau yang memberikan ya bantuan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa dapat menjalankan tugasnya yang mulia dengan sebaik-baiknya. Kita pun demikian. Kita sulit untuk menjalankan tugas sendirian. Maka insya Allah dibantu oleh sahabat kita, dibantu oleh kerabat kita, dibantu oleh saudara-saudara kita. Nabi Musa pun membutuhkan yang membantu. Allah perkenankan doanya agar Nabi Musa dibantu, ditolong, ditemani oleh Nabi Harun alaihi wassalam. Karena ia akan berhadapan dengan ayah angkatnya. Karena ia juga ingin ada orang lain yang membantunya. Apabila ada persoalan, akan membantunya. Karenanya Nabi SAW menganjurkan kita semuanya, kalau kita melakukan perjalanan, maka hendaklah jangan sendirian. Minimal bertiga atau berdua. Kenapa? Di situ kalau ada persoalan, insya Allah ada yang membantu. Apalagi tentu kaum wanita. Kaum laki-laki saja tentu amat sangat baik kalau ia berjalan dalam rombongan. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan kalau 3 orang hendaklah satu dalam perjalanan itu yang menjadi ya komandan perjalanan, yang menjadi ya sebagai guide di dalam perjalanannya. Itu menunjukkan betul kalau ada yang membantu, yang membimbing, yang mengarahkan, yang mengingatkan, tentu akan mudah. Apalagi kalau perjalanan ibadah. Umroh ada pembimbingnya. Demikian juga yang lain ada yang membimbing agar perjalanan itu adalah perjalanan yang mudah, perjalanan yang insya Allah mendapatkan hasil yang dituju. Tidak hanya perjalanan ibadah tentunya, perjalanan tugas, perjalanan keluarga, perjalanan silaturahim akan baik kalau kita didampingi, dibantu, ditolong, ditemani oleh sahabat kita, keluarga kita, dan sebagainya. Disinilah kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ilal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Nabi Musa, engkau sudah aku dampingkan, aku temankan dengan Harun. Sekarang pergilah untuk berdakwah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat 37 tentang kaum Nabi Nuh. Satu ayat saja. Tentu ini sebagai permisalan. Karena nanti ayat-ayat yang lain akan membahas tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Dan kaum Nabi Nuh, ketika mereka mendustakan rasulnya yaitu Nabi Nuh, Allah tenggelamkan mereka dengan banjir bandang yang sangat dahsyat. Dan kami jadikan mereka ini ayah, pelajaran, cerita-cerita yang banyak hikmahnya, cerita-cerita yang kita ulang terus. Dan ada hikmah dan pelajarannya. Demikian kami siapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya, zalim terhadap ayat-ayat Allah, zalim terhadap Al-Quran. Wa'adaw wa Thamud, ayat 38, Allah ingatkan satu kisah lagi, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh. Demikian juga Ashab Ar-Ras, dan sekian banyak
kaum-kaum yang lain. Wa qurunan baina dzalika katsira. Maka para ulama mengatakan inilah percontohan kaum yang mendustai atau mendurhakai para nabi mereka, akhirnya ya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran. Cerita itu pelajaran. Kisah itu adalah hikmah. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Kisah itu ada hikmahnya, ada pelajarannya untuk kita semuanya. Ada pengajarannya, ada nasihatnya, ada nilainya, ada sesuatu yang kalau kita jalankan terhindar dari keburukan. Kalau kita kemudian menghindar, kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Kalau cerita itu tentang keburukan-keburukan. Di sini ayat 37, 38 sampai ayat 40 berbicara tentang kisah-kisah mereka yang durhaka kepada Allah. Akhir dari ceritanya adalah keburukan agar kita terhindar. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi. Ia ragu awalnya karena bertanya tentang sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Maka ia katakan, aku bertanya bukan aku ingin melakukan keburukan, tapi aku bertanya tentang keburukan khasyatan an aqa'a. Justru aku khawatir aku termasuk yang melakukan keburukan itu. Maka dibolehkan, karena umumnya bertanyakan tentang kebaikan. Tapi itulah pertanyaan yang mulia. Jika kemudian kita ragu atau khawatir kita terjerumus kepada keburukan, boleh, kata Nabi, kita bertanya tentang keburukan. Itulah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan. Tadilah perumpamaan, permisalan sebagai masal. Masal dalam kaidah ilmu Al-Quran adalah di antara bahasa Al-Quran, cara Al-Quran untuk menyampaikan pelajaran, untuk menyampaikan peringatan. Kadang bentuknya cerita, betul. Kadang bentuknya permisalan, iya. Kadang bentuknya langsung perintah atau larangan. Itu adalah kekayaan bahasa Al-Quran, atau kita sebut kemukjizatan ayat-ayat Allah Al-Quran. Walaqad atau alal qaryatil lati umtirat mataras saw afalam yakunu yaronaha bal kanu la yarjuna nusyura. Sungguh mereka ini ya dikatakan adalah orang-orang musyrik Mekah. Mereka telah melalui negeri Sodom, negeri yang Allah ya binasakan, yaitu negerinya kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka dijatuhi hujan yang sangat buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikan? Ini peringatan, wahai orang-orang penduduk Mekah saat itu. Allah ingatkan, nabinya mengingatkan, dulu ada kaum yang Allah binasakan. Allah turunkan hujan batu. Dan itu batu yang sangat keras, batu yang dikatakan batu yang panas. Sehingga tidak ada yang berdaya. Untuk itu mereka diingatkan, afalam yakunu yaronaha. Tidakkah mereka menyaksikan? Tidakkah mereka memperhatikan? Tidakkah mereka menjadikan itu pelajaran? Kalau mereka menjadikan pelajaran, insya Allah selalu mereka dalam kebaikan. Namun Allah ingatkan di akhir ayat 40, bal kanu la yarjuna nusyura. Persis dengan ayat 21. Justru mereka ini tidak pernah mengharapkan kebangkitan, tidak yakin adanya kebangkitan, tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian, kebangkitan akhirat selalu berulang, kata para ulama di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena inilah landasan iman. Landasan iman tertinggi, betul, iman kepada Allah. Tapi landasan yang kedua, iman kepada hari akhirat. Itulah yang paling banyak diulang oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, misalnya, fal yukrim doyifah. Kalau dia beriman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, maka ia tentu akan memuliakan tetangganya, akan memuliakan tamunya. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, ia hanya berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Selalu dikaitkan. Karena betul orang yang mengimani Allah akan selalu berusaha melakukan kebaikan. Orang yang mengimani akhirat, ia akan yakin bahwa kebaikan yang dijalankan akan berbuah kebaikan di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak. Demikian sebaliknya, keburukan yang dijalankan juga akan berbuah keburukan pula di yaumil akhir kelak.
Untuk itu ayat 40 adalah peringatan dari Allah, adalah merupakan tuntunan dari Allah untuk kita berusaha memperhatikan berbagai macam kebaikan-kebaikan, berbagai macam keburukan-keburukan, cerita-cerita, kisah-kisah yang terdahulu. Itulah kekayaan Al-Quran pula. 3/4 isinya adalah cerita untuk kita semuanya. Shadaqallahul aliyyul azim. Semoga majlis ini adalah majlis yang penuh dengan rahmat Allah, keberkahan dari Allah, dan Al-Qur'annya akan mensyafaati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khaira. Terima kasih kepada semua yang selalu mengikuti majlis Al-Quran ini. Terima kasih khususnya kepada Ibu Ketua Majlis Ta'lim Al-Kautsar, para pengurusnya, semua jamaahnya. Insya Allah inilah sarana kita menambah koleksi akhirat kita, menambah catatan-catatan, memperberat timbangan kita di yaumil qiyamah kelak. Apalagi catatannya adalah catatan amal yang dikaitkan dengan Al-Quran yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.